Halo, saya Handoko Wigyawargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum Live atau Senin, Rabu, Jumat Live adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Anda semua, bangsa Indonesia. Jadi acara ini sudah disiarkan sejak yang pertama tanggal 3 April 2020 sampai hari ini sudah episode ke-142. Episode 142 akan membahas materi yang berjudul menangkal hampa. Weh, serem ya, menangkal hampa. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint ya. Ya, ini dia PowerPoint-nya. Siap? Kita akan nonton. Ya, sudah ya. Muncul gambarnya. Serajum 142 Handoko Maestro, judulnya adalah Menangkal Hampa, Jumat 26 Februari 2021, 19.30 sampai 20.00. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, film yang akan dipakai adalah film Eat, Pray, Love. Ya, Eat, Pray, Love. Teman-teman semua, sekali lagi halo, saya Handoko Wigyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Ya, sudah nonton belum? Eat, Pray, Love. Ya, Eat, Pray, Love ini yang main adalah Julia Roberts. Ya, terus kemudian dirilis tahun 2010, 10 tahun yang lalu ya. Ini adalah film biografi romantis Amerika. Ya, diambil dari memoir penulis Amerika Serikat adalah Elizabeth Gilbert. Ya, nanti saya akan jelaskan what is a memoir adalah gitu ya. Julia Roberts yang memainkan Liz Gilbert, yang ada Javier Bardem yang bermain sebagai Philip, dan James Franco bermain sebagai David yang ada di dalam cerita itu. Ya, yang saya tahu ya, nama-nama di film dengan nama-nama realnya tidak sama kecuali nama tokoh utamanya. Ya, baik. Memoir adalah kenang-kenangan yang menyerupai autobiografi dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa-peristiwa yang dialami serta tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya. Ya, itu bicara soal apa? Bicara soal memoir. Ya, nah, apa yang terjadi sekarang kita akan coba lihat, yaitu film ini berdasarkan buku yang berjudul sama, yaitu Eat, Pray, Love. Kita coba lihat bukunya, ya. Elizabeth Gilbert, ya. Over 10 million copies sold worldwide. Ini aja nih mungkin bukan edisi yang terbaru, jadi 10 juta kopi, ya. Dan kemudian akhirnya memang dibikin film tadi, ya. One Woman Search for Everything, katanya dia cerita. Kenapa nih? Coba dirilis 16 Februari 2006, bukunya ya. Penulisnya tadi Liz Gilbert, ya. Genrenya adalah memoir book, ya. Halamannya 352 lembar, hardcover, ya ada yang nggak hardcover juga. Buku ini tetap dalam daftar New York Times bestseller selama 187 minggu. Lama loh 187 minggu tuh. Terjual lebih dari 12 juta kopi, diterjemahkan dalam lebih daripada 30 bahasa, termasuk bahasa Indonesianya ada. Nah, ini si Liz Gilbert-nya ini ya. Aslinya ya, bukan Julia Robert ya. Jadi informasinya, Elizabeth Gilbert ya lahir 69, dia seorang jurnalis dan penulis Amerika Serikat. Bukunya tuh banyak, tuh ada Pilgrims, Starman, dan sebagainya ya. The Last American Man dan sebagainya. Dia termasuk penulis yang produktif, tapi yang memang tulisannya atau bukunya yang melejit sekali adalah Eat, Pray, dan Love. Ceritain sedikit mau ya? Diceritain sedikit mau ya? Baik, teman-teman semua, Eat, Pray, Love, ya, ini ceritanya adalah Elizabeth ini ceritanya bercerai dengan suaminya, ya, namanya Stephen, ya, dan dia pun kehilangan arah, karena terpaksa sebetulnya. Terus merasa hampa dan tidak tahu lagi apa yang dia inginkan dalam hidup ini. Itu yang dirasakan oleh Elizabeth dalam bukunya itu Eat, Pray, Love. Ya, terus dalam keterpurukan dia memutuskan untuk berkeliling dunia mencari jati diri dan tujuan hidup, mencari jati diri dan tujuan hidup. Elizabeth pergi ke Italia, pergi ke India, dan pergi ke Indonesia, atau tepatnya adalah pergi ke Bali. Ya, jadi dia itu cerai dan merasa hampa,
terus dia mencari jati diri dan juga tujuan hidup dengan pergi ke 3 negara. Ya, tentu saja ini terjadi sebelum pandemi ya. Sekarang nggak bisa kemana-mana. Nanti saya cerita kenapa kok film ini termasuk saya angkat ya. Nah, kalau kita lihat itu ceritanya adalah apa? Dia menghabiskan berapa bulan di India? Dia menghabiskan sekitar 4 bulan di India. Ya, terus kemudian di Italia ya, dan makan dan menikmati hidup. Makanya disebut sebagai eat ya. Terus kemudian dia menghabiskan 3 bulan di India dan menemukan spiritualitasnya, yaitu pray, dan dia akhirnya mengakhiri tahun di Bali, Indonesia, mencari keseimbangan keduanya dan jatuh cinta dengan seorang pengusaha berhasil, love dengan Philip. Dan nah, teman-teman semua, yang terjadi adalah itu ya. Nah, biasanya itu saya bicara tentang lesson learn. Apa sih sebetulnya yang bisa kita pelajari dari film Eat, Pray, and Love movie gitu ya. Nah, ada sih sebetulnya versinya ya, tetapi hari ini saya mau undang ya. Jadi gini, sebentar lagi saya akan undang. Jadi teman-teman semua, kalau kita nonton itu ada kehampaan. Di dalam kehampaan itu, ya lepas dari masalah ini kemampuannya penulis untuk mendramatisir dan kemudian menggunakan istilah tertentu untuk memunculkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, di situ diceritakan bahwa di dalam kehampaan dia mencari jati diri dan tujuan hidupnya dengan pergi ke 3 negara, yaitu Italia untuk makan, India untuk berdoa, dan Indonesia atau Bali untuk cinta, gitu ya. Nah, saya rasa kehampaan ini kan tidak harus kalau cerai dengan suaminya gitu ya. Kehampaan itu bisa saja terjadi. Misalnya apa yang kita alami saat ini. Kenapa? Karena kita adanya pandemi, kita nggak bisa pergi-pergi gitu ya, nggak bisa pergi-pergi, pandemi, nggak bisa ketemu teman, nggak bisa bekerja dengan benar-benar, terus kemudian ada banyak banget yang kita tuh benar-benar menjadi tidak bisa lagi. Bahkan ketemu dengan anak aja nggak bisa, ketemu dengan keluarga itu juga nggak mungkin karena itu berbahaya gitu kan. Adalah ya, kalau boleh pakai istilahnya Liz Gilbert, adalah ada kehampaan. Nah, di dalam kehampaan, ya apa yang kita bisa lakukan ya. Mungkin saya berbagi pengalaman sedikit tentang saya sendiri, bahwa di dalam kehampaan karena pandemi ini, di mana hidup saya itu demikian meriah, pergi terbang hampir setiap saat, setiap waktu, ketemu orang bukan cuma 1-2 orang, tapi 100 bahkan ratusan orang, setiap bulan itu bisa ribuan orang gitu kan. Sekarang saya nggak bisa ketemu. Ya saya tentu saja ketemu keluarga sendiri di rumah ya, tetapi saya nggak bisa ketemu seperti biasanya sampai ribuan orang setiap bulannya atau bahkan setiap minggunya gitu ya. Karena kalau saya hari itu acara 800 kan sebetulnya pasti 1.000 orang lebih di dalam seminggu itu gitu ya. Nah, dari situasi seperti itu di dalam kehampaan, kalau pakai istilahnya Liz, itu saya menemukan hidup saya antara lain dengan berbicara untuk Anda di dalam Serajum 142 kali dari 3 April, dan saya lakukan dengan passionately ya. Kalau Anda ngikutin pasti Anda tahu bahwa saya melakukannya dengan passionately ya. Hari ini saya kedatangan tamu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, yang namanya Itali ya. Terus kemudian dan si Liz ini makan di Itali. 2 adalah India, dia berdoa, dan kemudian di Bali dia menemukan love, cinta ya. Nah, karena terakhir ini di Bali, maka saya dengan senang hati mengundang seorang yang dari Bali ya. Saya akan undang orangnya, tamunya. Oke, untuk di start video, to unmute ya, kita akan undang siapakah tamu kita malam hari ini. Oke, sudah keluarkah tamunya? Belum? Ya, nah. Tamu kita malam hari ini adalah seorang spesial. Silahkan tamu untuk keluar. Ya. Halo, apa kabar? Suaramu masih belum muncul itu. Suaramu masih belum muncul. Oke, Om Oke. Swastiastu, Mas Om Handoko, Swastiastu. teman-teman semua. Ya, jadi saya cerita sedikit ya. Yang menjadi tamu saya malam hari ini adalah Cok
Panji Indra ya. Di Cok Panji Indra adalah sahabat saya 35 tahun. Ya, orang Bali asli pasti gitu ya. Nanti dia akan cerita lah ya, nggak palsu, itu asli, benar-benar asli gitu kan. Ya biarpun kalau di antara teman-teman suka dipanggil Gus Panji ya karena dia sok bijak dengan apa spiritualitas yang lain-lainnya gitu ya. Tapi nanti kita biar ngobrol. Panji sudah nonton kan Eat Pray Love itu? Berapa kali udah nonton? Sudah 2 kali. Jadi kebetulan juga diputar di layar televisi, jadi saya sempat juga lihat yang di TV. Walaupun kepotong-kepotong iklan, cuman ngangenin karena sebagian besar yang di Indonesia, khususnya di Bali, itu syutingnya di Ubud ya. Iya. Banyak saudara juga di sana. Kebetulan aslinya memang ada keturunan dari keluarga di sana juga. Oke. Nostalgia jadinya. Nostalgia. Dan seingatku ya, tahun itu syuting ya, si Julia Robert tuh bikin heboh, pakai banget ya dulu di Bali ya, Ji. Betul. Setiap hari ada pemberitaan soal dia. Jadi dia ke pasar, dikuntit orang, diberitain sama media, terus dielulukan lah karena apa namanya bidang Hollywood ya. Iya. Muncul di pedesaan Ubud seperti itu pasti menimbulkan kehebohan gitu. Dan juga krunya banyak karena syuting ya waktu itu ya. Dia naik sepeda segala macam kalau nggak salah ya. Namanya syuting. Betul. Di Bukit Cinta itu kan dia sempat memperkenalkan juga lokasi-lokasi eksotis di sekitar Ubud lewat film ini. Menarik sekali untuk disaksikan. Aduh, saya ingat ya kalau kita bicara Bali itu sebetulnya nggak cuman Julia Robert sebetulnya ya, banyak banget gitu ya. Saya ingat dulu waktu heboh, paling heboh-hebohnya salah satu yang waktu zaman saya masih muda, kita masih muda itu adalah siapa, Mick Jagger menikah ya di sana ya, betul ya? Mick Jagger, ya menikah siapa dengan lagi adat yang Bali. Dengan adat Bali, siapa lagi yang ingat? Jadi pernah jadi tren ya? Jadi tren karena diupacarai dengan adat Bali merupakan sebuah eksotik tersendiri buat beberapa kalangan ya, dengan riasannya, dengan suasana spiritualnya yang kalau kita lihat Bali itu kan ada magisnya lah kira-kira gitulah. Itu mungkin yang membuat orang rindu dengan suasana Bali. Tapi ngomong-ngomong nih, magis Bali, terakhir ke Bali kapan nih? Kan pandemi ini nggak bisa pergi dong. Iya, udah setahun lebih ya. Setahun lebih? Wah, masih mendingan aku dong ya. Aku itu 2-3 Februari tahun 2020, ya baru setahun yang lalu persis, itu sempat ke Bali biarpun cuman 2 hari ya. Ada acara waktu itu. Belum pandemi kan? Masih berani. Iya, sebetulnya belum pandemi ya, karena waktu itu aku ingat pulang dari mana namanya, ke Semarang dulu karena ngamen, terus sempat pergi ke Bangkok, itu ke Bangkok dulu, sempat ke Semarang, setelah dari Bangkok, terus sempat pergi ke Bali, sempat pergi ke Pontianak, dan sempat pergi ke beberapa kota lagi karena ngamen tadi, terus kemudian baru apa namanya, benar-benar terpenjara sampai hari ini. Ini kan kalau di antara teman-teman kan dirimu tuh suka dikenal sebagai orang yang filosofis, suka yang apa namanya, yang kadang-kadang makanya suka dipanggil karena ini kok religius banget gitu kan, Gus Panji atau apapun juga lah ya. Tapi tentu saja sebuah julukan yang tidak untuk apa membuli, tapi untuk sebagai bentuk apresiasi. Jadi kalau terkait dengan saya sendiri terus terang nggak baca bukunya Eat, Pray, Love, tapi saya nonton lebih dari sekali seperti kamu. Saya rasa sih kamu nonton 2 kali itu cuman yang nonton utuhnya, kalau yang nggak utuhnya banyak kali ya, Ji ya? Aku sendiri merasa begitu, nonton utuhnya mungkin 2-3 kali, tapi selebihnya itu nonton yang tidak utuhnya termasuk banyak gitu kan. Ini kan bicara soal Eat, harus di Itali, Pray-nya di India gitu kan, terus kemudian kan dia cerita soal kehampaan, Ji. Nah, ada nggak yang kamu jadi from your point of view film ini, atau mungkin kalau kamu udah nonton bukunya mungkin cerita sedikit ya. Panji Indra ini dulu di kelompok Kompas Gramedia sebelum memang sudah harinya untuk purna tugas gitu ya, dan sempat terakhir ngurusin TV ya, TV Bali pernah ya Ji ya, atau Kompas TV pernah ya, Kompas TV pernah ya. Kompas TV Bali. Kompas TV Bali ya, Kompas TV Bali. Di Jakarta.
Kenapa? Dan jangan lupa saya pernah di film juga di KG Studio. Oh, pernah di film. Ya juga cerita-cerita. Iya, itu yang aku Ya, lupa gitu kan. Sebab kalau dulu teman-teman zaman kamu masih mudaan kan suka diledekin El Manik gitu kan. Masih ingat gak dulu tuh kalau iya itu. Padahal mungkin nggak tahu gantengan kamu atau gantengan El Manik saya nggak tahu. Gimana Ji? Gimana Ji? Cerita Ji? oke. Mulai dari mana nih? Nggak tahu, Kalau silakan. dari sisi film, kalau dari sisi film ini film luar biasa ya. Kalau saya kebetulan pernah di Kagre Studio, salah satu divisi yang memproduksi film-film. Salah satunya Sang Penari yang memperoleh Citra, lalu ada Lima Elang, film anak-anak ya. Lalu ada Garuda di Dadaku yang kedua. Lalu ada beberapa film yang kita ikut join seperti Pendekar Tongkat Emas dan sebagainya. Kebetulan banyak terlibat dengan industri dan produksi film. Jadi begitu disodorin membahas soal film, ya saya sangat tertarik nih hari ini. Dan kebetulan Padahal ditodongnya baru pagi tadi ya. dadakan baru tadi pagi di telepon saya bilang ini tamu dadakan nih jadinya. Iya. Tapi oke lah, sebagai sebuah film, ini film luar biasa, bukan sekedar cinta-cintaan yang simpel gitu lah. Film ini lebih ke drama, lebih ke pencarian diri sih, lebih ke kegelisahan orang menghadapi kehampaan hidup dan sebagainya. Ya, itu yang jadi premis utamanya dari film ini, sehingga kita penasaran sampai seberapa jauh dia menemukan jati dirinya dengan lika-liku perjalanannya. Kira-kira itu sih yang didapat dari film Eat, Pray, and Love ini. Wes mantap. Itu film hampir 2 jam dirangkum cuman sekitar semenit doang itu ya. Sebetulnya ya kalau kita ngomong ini kan ya, apa namanya, tadi kan saya sempat sharing ya Ji, tentang bagaimana ya kalau saya itu juga mengalami kehampaan karena apa ya, hasrat untuk bersosialisasinya itu, apa ya, ter ter terkendala oleh pandemi gitu ya. Terus kemudian saya menemukan jalan keluarnya dengan membuat siaran seperti ini yang sangat ekstensif karena Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Sehingga saya menemukan juga hubungan dengan teman-teman yang nonton, yang berinteraksi, yang mengucapkan terima kasih, menyapa dan sebagainya. Yang ini akhirnya membuat hidup lagi gitu kan. Ya, rasanya ini memang masing-masing orang harus punya pasti akan mengalami kehampaan apapun juga bentuknya dan seberapapun juga kadarnya gitu ya, dan harus menemukan Betul, jalannya sendiri, betul nggak Ji kalau gitu? betul. Dan kebetulan saya lihat Handoko luar biasa. Wah jangan begitu dong. Sebagai seorang teman, kamu itu orang yang sangat pembelajar. Jadi menurut saya gilanya sama belajarnya luar biasa. Gali ilmu terus, ilmu dan nggak buat diri sendiri gitu. Jadi butuh dibagi. Pasti ada masalah kan begitu susah ketemu orang dan sebagainya, kamu pasti ada ini gimana nih, saya udah punya ilmu sekian banyak, punya ide banyak tapi nggak bisa berbagi. Nah, untung ada teknologi kan kita sekarang, betul. ada online ini, sehingga kamu walaupun di rumah masih tetap bisa berbagi, bisa belajar dari orang, dari siapapun gitu, dan luar biasa. Satu lagi yang saya lihat, Handoko lebih banyak berbaginya dengan semua orang, semua kalangan. Itu hebatnya. Tapi kalau boleh jujur, ya, ada satu periode ya, saya malah hafal tanggalnya, dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 1 April, itu boleh dibilang saya itu di dalam fase yang namanya darkness atau kegelapan, karena jujur ngomong ya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kebayang nggak apa namanya, orang sangat mobile, sangat sibuk, terus kemudian tiba-tiba nggak boleh pergi-pergi. Ya karena apa? Karena ancamannya adalah nyawa gitu ya. Nggak tahu mau ngapain. Jadi 2 minggu itu ya di dalam kamar mengurung diri, biarpun tetap dengan gadget, tapi benar-benar dalam kegelapan ya, di dalam darkness, periode yang sangat darkness, sampai suatu sore gitu ya, satu sore teman-teman saya tuh nelpon saya tuh, teman-teman sekampung Ji, ya nelpon saya terus kemudian dia bilang, kamu tuh penakut banget keluar kek, nah itu gitu. Akhirnya saya keluar ya, terus kemudian saya keliling Jakarta, saya bikin live streaming reportase keliling Jakarta, nggak taunya 711 orang nonton gitu. Jadi dari situ tuh ya dapat pencerahan dari atas sana bahwa I think I can do something, dan akhirnya tanggal 3 April saya bikin namanya Serajum
episode 1 dan hari ini sudah 142 ya. Dan termasuk Iya. tapi saya bersyukur ada orang-orang seperti dirimu yang nonton, ngeritik gitu kan, usul gitu kan, jangan gini dong, jangan gitu dong gitu kan. Yang akhirnya kita sendiri juga punya yang namanya Kom85 Production yang memproduksi serial beginian juga ya. Ya itu fun juga. Balik lagi ke film Ji, balik lagi ke film. Nah, Apalagi yang bisa belajar ya, dari film tadi? kalau ngomong kekosongan ya Julia Robert mengalami itu kan. Si Liz Liz, ini Liz mengalami itu Gilbert kan ya. pada saat ya, dia selesai acara pesta-pesta dan sebagainya, dia kembali ke rumah. Kok hidupnya gini-gini aja ya, gitu. Ya. Dia merasa ketidakcocokan dengan suami, kemudian kebosanan, itu selalu penyakit orang tuh pasti ke sana kan. Tadinya dipuja-puja, diinginkan sekali, sampai orang istilahnya anak muda sekarang bilang bucin ya, budak Apa itu budak bucin? cinta gitu. Wah, bucin, Budak cinta, serem. budak cinta. Iya, iya, Nah, jadi iya. budak cinta, begitu memuja segala macam, begitu kita dapatkan, kadang-kadang kita lupa. Sesudah menikmati semua kok biasa-biasa aja sih rasanya gitu. Jadi balik lagi ke kosong, ke hampa, terus apa ya? Nah, teman-teman semua Akhirnya saya mencari interupsi dulu, pelarian. saya interupsi dulu. Jadi Anda bisa melihat kira-kira para pendengar di rumah bahwa Cok Panji Indra sudah masuk ke fase spiritual dan fase filosofinya. Oke, gue lanjut, Ji. Gimana tadi hampa? Nah, hampa. Nah, untung dia sadar bahwa dia lama nggak sembahyang kan, nggak doa. Sehingga suatu hari dia berdoa di tengah malam, di tengah kehampaan tadi dan kesendirian tadi, dia menemukan jawaban untuk udah kamu kembali ke tempat tidur. Sampai di sana dia baru menemukan kenyataan bahwa si suami belum tidur dan menyatakan ketidakcocokan terhadap dia. Rupanya frekuensinya sama. Si Liz sudah merasa bosan, si suami juga merasa jenuh dengan perkawinan, sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Ya, jadi berpisah. Kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang membuat kita ada di titik balik seperti Handoko tadi bilang. Handoko merasakan ada momen tertentu, saya harus berubah. Tapi memang ada masanya, suka tidak suka kita harus menghadapi itu kekosongan, kebingungan, kegalauan. Apapun alasan di belakangnya, tidak harus hubungan suami istri ya, apapun alasan di belakangnya. Oke, terus. Nah, dari sanalah baru dia tercetus untuk ketemu dengan buku yang tentang Bali dan Lombok, yang dia saya mesti bertualang kayaknya, mesti refreshing gitu, mencari sesuatu yang baru, penyegaran gitu loh. Jadi dari sana mulai petualangan, dari kejenuhan, kebosanan, baru mulai cari jalan keluar, kira-kira gitulah. Sifat manusia ya, sangat manusiawi sekali mencari jalan keluarnya. Apakah itu berarti, ini dari sudut pandangmu yang ini ya, apakah itu berarti bahwa sebetulnya setiap orang itu pasti ngalami dengan kadarnya masing-masing gitu kan? Tapi orang-orang itu sebaiknya untuk tidak, ya tentu aja dengan kadar dan alasannya masing-masing, tidak harus dalam kasus ini kan suami istri ya, hampanya gara-gara hubungan mereka tiba-tiba menjadi kosong, menjadi void, menjadi hollow gitu ya. Tapi kan bisa aja itu urusan lain. Kalau dalam kasus saya adalah sebagai makhluk sosial saya nggak bisa keluar-keluar gitu loh. Padahal saya sangat makhluk sosial banget ya itu kan. Jadi masing-masing punya sendiri. Tapi di dalam kehampaan tadi yang harus dialami, kita nggak boleh tenggelam atau hanyut di dalam kehampaan kayaknya ya. Is it that right? Betul memang, ya? Mesti nyari jalan gitu ya? Ada waktunya kita memang harus sampai di titik tertentu. Kita belum menemukan jalan keluar, dipaksakan pun nanti malah takutnya cari solusi yang ke negatif gitu loh. Ya, macam-macam kan ada. Obat misalnya, atau sesuatu yang lain gitu ya. Obat, narkoba gitu ya. Kita harus lari ke cinta yang lain. Nah, itu kan lebih menyedihkan sebenarnya, pada malah menimbulkan masalah baru sebenarnya. Iya. Nah, terus si Liz itu mencari jalan dengan mendengarkan suara hatinya, yaitu suara Tuhan yang ada di dalam hati kan. Jadi mungkin itu cara terbaik sebenarnya. Sebelum kemana-mana, tanya hati nurani sendiri sebenarnya. Oke, luar biasa. Terus. Ini aku mulai terharu ini, mulai terharu.
Terus gimana, Ji? Memang tidak mudah Iya, menemukan titik itu ya. iya, Kita harus kalau di film kan disebutkan bahwa dia setelah lepas dari si Stephen dia ketemu sama David ya. iya, David yang seniman iya, diperkenalkan dengan eh, ajaran Hindu, ashram, kemudian iya, meditasi, iya. sebagainya. Dia belajar belajar menikmati. Mhm, Tapi balik lagi kan penyakit botolnya keluar lagi tuh dengan si David. Walaupun sudah diajarkan hidup sederhana, apa nah, adanya dan sebagainya, saling mencintai, lama-lama keluar lagi tuh dah. Untuk yang kedua kalinya rasa bosan, rasa jenuh, rasa iya, monoton. Ya inilah balik lagi penyakit manusia lagi keluar, lagi hilang, lagi keluar, lagi hilang. Disitulah pentingnya kita mengendalikan diri sebenarnya. Makanya dia oke, disuruh kata hatinya menyatakan dia harus bertualang melihat dunia lain iya, supaya dia mendapat pencerahan, mendapat heeh, pengalaman baru mungkin itu heeh, maksud bertualang atau apa. Ya, mungkin kita perlu belajar, dengerin orang lain, denger ceramah orang lain, mhm, denger nasihat dari orang lain, mhm. selain mendengarkan kata hati kita. Oke, luar Itu biasa. kira-kira. Serem sekali. Nah, kalau kalau kita bicara nih, wah ini men-challenge orang Bali nih. Kalau kita bicara soal list gitu kan, dia kan eat-nya tuh harus di Itali gitu kan. Sementara kalau terus kemudian pray-nya tuh harus di India gitu ya. Terus kemudian baru akhirnya menemukan love-nya itu di Bali gitu kan. Nah, sekarang sebagai orang yang boleh dibilang nih kalau ngomong soal cinta, Bali itu cinta saya ketiga. Cinta saya pertama tentu saja, cinta saya pertama tentu saja itu nggak boleh dibilang ya, karena nggak boleh dihitung, adalah di kota kelahiran saya gitu kan. Nah, cinta saya kedua adalah kota Yogyakarta. Cinta saya pertama sebetulnya Yogyakarta yang di luar kelahiran, terus kemudian Jakarta, dan tentu saja adalah Bali sebagai salah satunya. Pertanyaannya, Ji, sebetulnya kalau kita bicara eat, pray, dan love, di mana sebagai orang yang sering banget pergi ke Bali nih, sayanya dan kamu juga yang asli Bali, sebetulnya bisa dilakukan Ya, cuma di Bali ya, eat, pray, and love itu ya. Betul ya, Ji? betul, 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 betul. Saya Sangat betul. Apa? Ya itu kan perumpamaan di film ya. iya, iya. Kebetulan nih dari ya, ke India apa Itali, India, India baru ke Indonesia dalam iya. dan kalau kita lihat apa namanya apa yang dia cari dan apa yang dia peroleh sebenarnya di Italia dia dapat apa? Di Italia dia dapat kebebasan, Oke, bukan kebebasan semata-mata untuk makanan sebetulnya ya. betul, Heeh, kebebasan untuk jadi dirinya iya. dan makan seenaknya, sesuka-suka dia, nggak ada aturan, nggak ada aturan diet dan sebagainya. Intinya menikmati hidup, Karena orang Italia juga ya memang begitu ya. Iya, iya. Iya, terus? bebas, Iya, pesta, iya, makan gitu. iya. Nah, kalau ngomong Bali, Bali pun menawarkan hal yang sama gitu loh. Menawarkan kebebasan, menawarkan menemukan jati diri, apa adanya. Banyak orang pada saat di Jakarta mungkin jaim atau apa ya di daerahnya masing-masing, begitu sampai di Bali keluar tuh dirinya sendiri yang sebenarnya gitu ya. Yang yang tadinya nggak berani pakai celana pendek tiba-tiba pakai celana pendek, pakai baju apa namanya baju pantai yang mungkin terbuka dan sebagainya dan menikmati. Nggak ada yang kenal gitu kan. Di Bali kan Heeh, banyak sekali orang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi menemukan kebebasan dan iya, menemukan dirinya iya, sendiri. iya. Kalau bicara yang kedua, dia di India dia belajar soal ritual. Dia belajar soal kewajiban. Tadi di Italia dia udah bebas hidupnya Iya, iya, di dia belajar bahwa hidup itu punya kewajiban. iya. Nah, kebetulan India dengan Bali punya persamaan dari sisi apa namanya dasar filosofi agamanya, agama Filosofi Hindu. agamanya Hindu ya. Di India diajarkan bahwa hidup itu juga harus sewa. Sewa itu melayani, Oke, melayani sesama. Nggak iya. cuma untuk senang sendiri, tapi kamu juga punya tanggung jawab, Mhm. punya manawa sewa. Jadi melayani sesama manusia. Jadi Iya. dan ritual, dia belajar berritual yang sebelumnya mungkin dia tidak kenal. Ritual itu ada kewajiban untuk meditasi, kewajiban untuk apa namanya beryoga dan sebagainya. Dan kembali lagi Bali menawarkan hal yang sama Tunggu, tunggu sebelum Bali dulu sebagai nih. Tadi waktu saya kontak kan kamu juga cerita soal soal bulan penuh, soal nah itu mungkin cerita kali hari ini pas ya. Iya. Kan ya kan kebetulan kan kebetulan kan kamu bilang gua oke prinsipnya gue tapi gua hari ini ada sembahyang dulu deh. Silakan ceritanya.
Sebagian dari ritual kan Ji ini. Ya, kebetulan Ya. betul. Kebetulan hari ini persis adalah hari raya Purnama di Bali. Dan mungkin di seluruh Indonesia ya. Kalau kita teman-teman keluar mungkin lihat ada bulan bulan penuh ya. Nah itulah Bulan penuh. Ya. Puncaknya perayaan hari purnama. Kalau orang bilang Cap Gomeh mungkin 15 hari setelah Imlek ya. Imlek ya. Secara permulaan musim semi atau perayaan. Ya, di Bali pun sama. Perayaan terhadap bulan ini perayaan terhadap cahaya suci. Cahaya suci, kesempurnaan, kesejukan, kedamaian dalam wujud Sang Hyang Chandra, orang bilang. Chandra itu bulan. Jadi memuja kebesaran Tuhan dalam bentuk hari purnama ini. Nah, kebetulan hari ini makanya saya sempatkan sebelum mulai saya sembahyang dulu tadi pakai bunga nih. Itu merayakan kecerahan hati sebenarnya. Untuk mempersiapkan kehidupan ke depan. Intinya kita lebih membersihkan diri sebenarnya, Han. Jadi membersihkan jiwa, raga. Karena dari raga yang bersih, maka akan keluar perilaku yang baik. Di perkataan yang baik, tidak nyinyir, tidak ujaran kebencian. Kemudian pikiran yang baik, kita berpikir yang baik, yang bermanfaat untuk sesama dan semesta. Juga perilaku yang baik, tata cara berperilaku terhadap sama dan sebagainya. Jadi maknanya lebih ke penyucian diri sekaligus penyajian semesta. Karena di Bali kan dikenal dengan Buana Agung sama Buana Alit. Apa yang ada dalam diri ada di dalam semesta yang raya ini. Semesta yang besar, iya. Jadi selalu ada kaitan antara alam yang besar dengan alam yang ada dalam diri. Wow, luar biasa. Dan main-main filosofinya tinggi, walaupun dikemasnya dengan drama percintaan. Itu di India ya, sebetulnya dengan filosofi dasarnya ya karena sesama-sama Hindu jadi sejenis ya Nji ya, serupa ya Nji ya. Terus di Bali sendiri dia kenapa? Ya. Gimana? Di Bali sendiri? Di India dia menemukan kesadaran diri karena dilatih dengan kewajiban segala macam. Ritual tadi. Ya. Sehingga dia di sana pun walaupun awal-awal dia agak kagok ya menerima kewajiban, ritual, kemudian upacara yang buat dia mungkin ribet buat orang Barat ya. Tapi setelah dijalani kewajiban itu bisa mengasihkan dan menenangkan jiwanya. Sehingga dia boleh dibilang menemukan dirinya di India sebenarnya. Karena aspek spiritualitasnya betul. Nah barulah dia datang ke Bali lagi kan. Ini yang kedua kali kan kalau kita ceritanya dia awalnya datang ke Bali ketemu dengan Ketut Lier yang salah seorang ahli spiritual itu. Jadi dia datang lagi ke Bali mencari jati diri yang sesungguhnya dan akhirnya ketemulah dengan Lier dan dengan berbagai macam problem, ketemu lagi dengan beberapa orang. Jadi perjalanan yang menurut saya penuh dinamika lah ini. Si Elis. Jadi benar perjalanan pencarian diri ya dan tujuan hidup ya. Betul. Dan luar biasa. Betul. Dan tadi balik lagi ke pertanyaanku adalah sebetulnya kalau cuman kita mau dapat tiga-tiganya di Bali kita bisa dapat semua ya, Ji. Kalau kita ngomong makan ya. Makan enak, kebebasan ya. Iya. Tunggu kita ngomong makan enak dulu, Ji. Kita pernah makan di tengah pasar Gianyar ya, Ji ya? Pasar Senggol orang bilang. Pasar, ampun gitu ya. Ramainya setengah mati dan maaf nih. Tidak terlalu bersih ya. Tapi asiknya setengah mati gitu ya. Luar biasa ya. Cuman jangan salah, sekarang hampir semua pasar tradisional itu sudah menjadi objek wisata tersendiri buat wisatawan asing. Gitu. Mereka menikmati kelautan dan ketidakbersihannya itu dalam tanda kutip ya. Harus diakui bahwa di tempat yang seperti itu makanannya justru enak-enak loh. Iya. Dan waktu kita makan di Gianyar itu kan spesial kan.
spesial. Terus kita punya satu kejadian yang mungkin tidak terlupakan Ji, dalam hidupku adalah suatu hari saya ke Bali untuk urusan sendiri dan kemudian ada kamu di Bali dan ada Bimo di Bali kalau nggak salah gitu ya Ji ya. Pernah kan bertiga kita di Bali nggak sengaja itu kan kita teman Betul, satu sekolahan satu angkatan terus kemudian kita janjian saya bilang yuk kita keluar yuk gitu kan dan kemudian kita bertiga itu pergi ke kudeta ya, Ji. Iya, kudeta kalau nggak salah, Ji. hangout. Ya, hangout di kudeta, terus Malam-malam kemudian malam-malam kan, terus kemudian kita foto, Ji. Kita berfoto. foto, ya, foto di sebuah frame, ya, yang tulisannya adalah 10 years celebrating love, gitu ya. Betul ya? Kalau nggak salah gitu, 10 years. Jadi foto itu akhirnya kan diposting nih. Dan kemudian dilihat oleh orang-orang dan orang-orang bertanya, lu ngapain bertiga celebrating love gitu ya kira-kira. Itu unforgettable banget. Kenapa? Kita kan dari dulu begitu udah hubungan cinta kasihnya tuh luar biasa kita di antara sebagai sesama teman. Jadi bukan berarti terus ditafsirkan love yang lain itu ya. Ya itu ingat banget tuh 10 years celebrating love gitu. Jadi ada foto kita bertiga itu. Aku belum ketemu lagi tuh fotonya Ji, tapi mestinya ada lah itu ya. Karena apa? Tahun berapa Ji? Ingat gak itu Ji? 2000 mungkin? Pak, ya Lupa lagi ya. tugas di Bali sih aku juga kebetulan penempatan di sana, Bimo lagi tugas di sana, Handoko Jadi lagi ngamen ya. ya Bimo Panji lagi megang Kompas TV Bali gitu ya. Terus Bimo dari Kompas TV Jakarta datang gitu ya kalau nggak salah ya. Betul ya. Terus kemudian saya pas ngamen ke Bali dan kemudian kita celebrating love. Oke, itu makan ya. Bali itu benar makanan luar biasa gitu ya. Terus kemudian kalau kita bicara soal pray ya, kan orang ke Bali kan tidak hanya harus orang Hindu yang pray di Bali, betul? Ya, Saya melihat salah gimana? satu karakter Bali itu kan itu satu memang jiwa petualangnya ada. Kan makanya orang Bali ada di mana-mana. Ya pada kampung Bali pasti ada suasana Hindunya. Kadang di kopi Bali ini dibawa ke Jakarta, dibawa kemana. Bahkan Hindu yang berkembang di Indonesia pun juga jadi ke Bali-Balian, jadi saking banyak yang kemana-mana. Kemudian juga mereka punya jiwa toleransi sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan mungkin orang dengan berbagai macam latar belakang, agama, keyakinan, warna kulit, bangsa dan sebagainya merasa nyaman di Bali itu. Jadi di Mongke ngerasa damai, merasa bisa menyatu dengan alam dan sangat toleran mereka. Kalau kita masuk ke pura dan sebagainya, sepanjang berpakaian sopan, mereka akan persilahkan. Even kita ikut berdoa, bersembahyang di pura, mereka nggak ada masalah. Mereka nggak pernah menanyakan agamanya apa, tujuannya apa. Mereka merangkap semua manusia itu sama. Ya, menarik. Betul, karena ajaran Hindu kan ada ajaran soal Tatwam Asi. Kamu adalah dia. Iya, Tatwam Asi ya, betul. Oke. Secara kemanusiaan kita sama sebenarnya. Iya. Cuman keyakinan atau persepsi yang beda-beda sebenarnya yang tidak harus dipertajam perbedaan itu. Iya, luar biasa. Untuk berritual, tidak pernah ada protes pembangunan gereja, pembangunan masjid, pembangunan apapun di Bali, welcome gitu loh. Dan toleransi yang mungkin membuat orang merasa nyaman dan Bali itu welcome untuk siapapun gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali pun kamu bisa menemukan kenyamanan berritual. Untuk menemukan tadi ya, pray tadi ya, bahwa apapun agama kamu bisa pray di sana juga dengan dan boleh pray dengan cara situ juga ya. Kalau saya lihat orang-orang berdoa dengan itu tuh tidak ada terus kamu kan bukan, kenapa kamu berdoa ini gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Orang mungkin juga yang bentuknya tidak harus spiritual, yang misalnya katakanlah meditasi segala macam, banyak orang yang belajar meditasi di sana, betul ya? Untuk karena meditasi itu kan sebenarnya universal. Ya. Itu pencarian jati diri. Semua agama juga punya kebiasaan. Cuman tidak beda istilah sih. Iya. Tapi di Bali memang
apa namanya, untuk aura alamnya itu benar-benar keluar Ekosistemnya itu, sehingga ekosistemnya. Terus terus? kalau kalau kita lihat di Bali kan ada ajaran namanya Trihita Karana, jadi Hmm, menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, hmm, dengan sama manusia, hmm, horizontal, dan hmm, juga dengan alam semesta. Oke. Karena kita hidup di alam semesta bersama dengan manusia-manusia Hmm, dan akan hukum Tuhan. Jadi tiga-tiganya harus kita jaga Oke. Jadi alam keseimbangannya gitu. semesta, sesama dan juga Tuhan ya, Tuhan, ya, yaitu harus itu yang seimbang ya. Tuhan. Bang, Hmm, makanya kalau ngomong cerita balik lagi ke ceritanya Silis, di eh, Bali dia menemukan apa? Dia menemukan keseimbangan. Oke. Pelajaran soal keseimbangan, harmoni kehidupan itu dia Iya, temukan di, iya, iya, walaupun namanya dibilang love kan. iya. Tapi kan love Sebenarnya dalam kalau artian yang kita sangat luas ini ya. Tidak harus betul, love itu dan artinya love dia menemukan pacar atau baru, betul. melainkan juga kecintaan terhadap alam, kecintaan terhadap manusia lain, kecintaan terhadap budaya. Karena kelihatannya begitu kan Yinji ya. Dan secara filosofis di Bali itu yang namanya karunia terbesar dari Tuhan yang dititipkan kepada sesama manusia itu, semua manusia ya, adalah love tadi, cinta kasih yang menyamakan kita semua gitu. Makanya kita kalau ngelihat bayi yang baru lahir yang masih suci murni itu kan kayak kayak melihat apa ciptaan Tuhan yang murni. Iya, Kita pasti iya, akan terenyuh. betul. Kalau kamu punya love, punya kasih, kamu akan masa terenyuh. Atau Mhm, ngelihat orang di apa di ini itu kamu akan ih kasihan ya. mhm. Jangankan manusia, binatang aja kita lihat kok segitunya teganya orang yang memperlakukan itu Iya, karena tadi karena ada karena love tadi. karena love tadi ya. Uh, Jadi love ini tidak boleh atau diartikan yang sangat cinta antara suami apa laki dan perempuan bukan itu ya, tapi cinta dalam artian yang lebih luas betul, daripada itu. betul. Yang menarik, Walaupun menarik. Bali terkenal dengan tempat tempat bulan madu, tempat orang menikah. Ada Iya. beberapa pernikahan beda agama yang di beberapa tempat kontroversial mereka lakukan di Bali, atau eh, bahkan memperbaharui janji pernikahan mm, mereka lakukan di Bali. iya. Walaupun ada juga memang kesananya, tapi sebenarnya love dalam pengertian luas ya kecintaan terhadap sesama, semesta, dan kepada Tuhan Oke. Yang Maha Esa. Baik, luar Gitu. biasa. Wes, ini anu ini dengan mendatangkan bintang Apa? tamu Cok Panji Indra ini ya sebuah film yang judulnya Eat, Pray and Love tidak hanya sekedar diceritakan atau cuma diceritakan. Mungkin kan kalau lesson learn itu saya bisa dapat dari mana aja. Biasanya saya dapat inspirasi dari hasil research, terus kemudian saya yang bertangkap apa gitu kan. Tapi hari ini lesson learn daripada Eat, Pray dan Love itu dituturkan oleh seorang Bali yang sahabat saya selama 35 tahun adalah Cok Panji Indra ya, dan diceritakan tentang apa namanya benar-benar oleh dengan cara yang mungkin berbeda, dan tentu saja ini menjadi variasi di ini adalah kan 142 kali kalau dengar saya melulu kan bosan gitu kali ya. Jadi dengan hari ini Panji datang sungguh memberikan apa ya, memberikan apa insight ya, memberikan enlightenment, Ya, pencerahan juga terkait dengan sebuah film yang dan judulnya mungkin persepsi gimana? juga supaya nggak salah, ini mungkin persepsi apapun juga, ini persepsi saya pribadi terhadap sebuah film ya. Iya. Karena kalau kalau dilihat adegan per adegan, cara Mm, pengungkapannya itu kadang-kadang ada yang letterlek mereka mereka sampaikan gitu loh, bahwa mm, untuk tadi ngomong kehampaan itu memang diperlukan, mm, tapi kehampaan dengan kesadaran. Jadi kamu harus mengosongkan dirimu sendiri mm. untuk Tuhan bisa masuk mengisimu dengan ide-ide baru. Oke, Jadi jadi kalau kamu ada dengan yang hampanya diatur sendiri agar supaya bisa muncul. betul, Oke, betul, dan ya, dengan kesadaran sendiri, ya. bukan karena Bukan faktor eksternal ya, keadaan. tetapi dengan Betul. mengontrol barangkali ya. Oke, jadi menarik ini. Jadi hampa Jadi itu buat sebagian orang, oh hampa karena situasi yang eksternal, tapi kadang-kadang kita mesti menghampakan diri, mengosongkan diri agar supaya hal yang baik masuk gitu ya. Begitu ya? betul. Wih, Istilah orang kan mengosongkan gelas, Tuhan, ya, betul. supaya Ya, hal air bisa masuk dan ya. mengisi gelas itu. Jadi Wes.
ada saat-saat tertentu ya itu perlunya kita meditasi, kita Eh, perlunya sekali menyendiri gitu lah. ya, Bertanya pada kita ngapain sih turun ke dunia ini, mau jadi apa sih sebenarnya, ya, terus ya, tujuan kita mau kemana, ya, ya, termasuk nanti sudah kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus sesekali sering kita sampaikan lah ke dalam diri kita sendiri. ya. Supaya nggak larut pada kehidupan yang Yang rutinitas, yang mungkin mengejar keduniawian atau apa gitu ya. Ya, gitu ya. Wes, luar biasa. Iya. Oke, kita akan ngobrol lagi lain kali untuk urusan yang lebih panjang, lebih detail. Tapi mohon maaf nih, karena memang betul yang dikatakan Panji ya. Saya nodongnya baru tadi pagi, sementara dia harus ada upacara ritual tadi dia harus lakukan juga. Jadi bilang ini nanti sebesar yang aku udah nangkep nih ya, gitu kan. Tetapi ya apa namanya ini, tapi luar biasa ya, Ji. Ya, mungkin buat penutup, Ji, Ini kan Panji ini dari Bali dan selama ke Bali juga gara-gara pandemi gitu kan. Tentu saja punya ekspektasi barangkali yang terkait dengan Bali. Saya sendiri sejujurnya ya sama seperti urutan saya tadi ya. Sejujurnya saya mungkin ke Bali itu sudah jadi cita-cita begitu pandemi berakhir. Salah satunya adalah ke Bali. Dan saya bercita-citanya nggak mau ngapa-ngapain, Ji. Benar-benar mau cuman mungkin di teras di tepi sungai, terus kemudian duduk, diem, baca, minum kopi atau apa, udah gitu aja gitu loh. Tapi benar-benar pengen, rindu gitu kan, suasananya, magicnya gitu ya. Nah, Ji, mungkin ada yang mau disampaikan apa nggak, Ji? Terkait dengan ini, situasi yang kekinian, Bali yang ya boleh dibilang gimana ya, keadaannya kan memprihatinkan gitu. Gimana? Ya kita harus bersama-sama mendoakan pandemi ini segera berakhir, karena terutama di Bali sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata, kedatangan orang-orang dari mancanegara, dengan situasi pandemi dan tidak dimungkinkannya orang berkumpul dan berkerumun, pasti akan bertentangan sekali dengan aspek pariwisata. Jadi tapi sebenarnya dalam kontemplasi ini mungkin juga pelajaran juga bahwa jangan mengandalkan sektor tertentu berlebihan. Harus juga sektor-sektor lain, misalnya kerajinan, ya masih banyak daya kreativitas orang Bali. Pertanian, kerajinan yang luar biasa yang bisa diekspor tanpa harus orang hadir dan berkumpul, dan juga mulai menata diri, membenahi tempat-tempat pariwisata yang sudah rusak, kemudian memperbaiki sarana dan prasarana. Mungkin hikmahnya justru ke situ. Dan harusnya hari-hari ini ya, mumpung ada kesempatan. Kalau dalam keseharian yang berjalan cepat sekali, kita nggak sempat seperti itu ya. Stop and thinking, stop and fixing, stop and gitu ya, karena kita kan di stop nih ceritanya. Iya, oke. Setelah semua berlalu, saya berharap sih siapapun yang mencintai kebudayaan kita, dan seperti Handoko tadi bilang, ingin mendapatkan eat, pray, dan love, ya kita rame-rame kembali datang ke Bali, meramaikan lagi, menikmati keindahan pulaunya, bergaul dengan masyarakatnya, bersama-sama belajar hikmah dari pandemi ini supaya kita sama-sama bahagia. Oke, luar biasa. Pesan yang sangat bijak, teman-teman semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Cok A. Panji Indra yang sudah mau ditodong untuk mendadak menjadi narasumber. Tetapi itulah temannya teman ya. Kalau kita nggak bisa nodong teman sendiri mendadak itu ya namanya bukan teman kan gitu ya. Satu. Yang kedua tentu saja terima kasih juga bagi yang mendengarkan. Jadi dari film Eat, Pray, Love yang dibintangi oleh Julia Roberts, kita belajar tentang tidak semata-mata eat, pray, dan love, melainkan juga terkait dengan pencarian jati diri dan juga tujuan hidup. Saya Andoko Wiknyawargo dari Masuk Consulting, Coaching, dan Communicating, dan sahabat saya Cok A. Panji Indra mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Andoko. Terima kasih Panji.